بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarawan Muslim, tempat kita menelusuri jejak-jejak gemilang peradaban Islam. Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi. Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi adalah seorang filsuf pertama dalam Islam dan salah seorang pembesar filsafat. Dia juga seorang ilmuwan besar Muslim dalam bidang kedokteran dan pemilik salah satu pemikiran terbesar yang dikenal sepanjang peradaban manusia. Ketika Al-Kindi merupakan orang Arab asli dan tidak sedikit pun darah asing mengalir di badannya, maka ini jelas meruntuhkan klaim dari penganut fanatisme yang menyatakan terbelakangnya pemikiran Arab dan keunggulan bangsa asing. Nasab dan riwayat hidupnya. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf bin Ishaq bin Syabah bin Imran bin Al-Ash'ats bin Qais. Nasabnya sampai pada Kohtan berdarah Arab asli. Dalam biografinya, Al-Halili mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 188 Hijriah, 804 Masehi. Akan tetapi sebagian sumber mengatakan bahwa dia lahir pada tahun 186 Hijriah, 802 Masehi. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 185 Hijriah, 801 Masehi. Dia dilahirkan di Kufah, dan ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Menurut pendapat Al-Halili, Al-Kindi wafat pada tahun 250 Hijriah, 874 Masehi. Sedangkan menurut sumber lain, dia wafat pada tahun 260 Hijriah, 874 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 252 Hijriah, 866 Masehi. Dia dipanggil dengan Al-Kindi karena dihubungkan dengan kabilahnya, yaitu kabilah Arab Kindah. Dia dijuluki filsuf Arab karena dialah filsuf Muslim pertama. Barangkali juga karena dialah satu-satunya di antara sekian banyak filsuf Muslim yang tidak diragukan kearabannya. Perlu disebutkan bahwa berbagai literatur Barat telah menyelewengkan namanya menjadi Alcendius, sekalipun literatur Barat saat ini menulis dengan namanya yang benar, yaitu Al-Kindi. Kehidupan dan pendidikannya. Al-Kindi menghabiskan masa kecilnya di Kufah dalam belayan kasih sayang kedua orang tuanya dan di bawah naungan kekuasaan ayahnya. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaannya yang yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, kemudian filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran dan teknik mesin. Kemampuannya dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan lain yang hidup pada masanya. Kejeniusan dan kemampuannya dalam berbagai bidang sempat menjadi sumber kedengkian orang-orang yang dengki dan lemah jiwanya, sehingga hampir saja Al-Kindi dipenjara, dicambuk dan diboikot. Anehnya, di antara mereka juga ada yang menjelek-jelekkan perilakunya dan mengklaimnya sebagai orang pelit. Dalam bidang penguasaan bahasa asing, Al-Kindi menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan Suryani. Ada yang mengatakan bahwa dia juga menguasai bahasa asing lainnya. Penguasaannya terhadap berbagai bahasa inilah yang telah membantunya menguasai berbagai macam ilmu dan menjadikannya sangat berpengaruh bagi Khalifah Al-Ma'mun, sehingga dia mengangkatnya sebagai penerjemah buku-buku asing yang dianggap penting. Penemuan ilmiah dan pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan besar yang setara dengan Ibnul Haytham dan Al-Biruni. Dia memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli penemuan para ilmuwan besar lainnya sepanjang sejarah. Kalau saja dia tidak hidup pada masa itu, barangkali peradaban Islam tidak akan semaju waktu itu. Demikian juga pada masa Ibnul Haytham, Al-Biruni, Al-Karaki dan Ibnu Sina. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan peradaban terjadinya karena pergerakan yang selalu bertambah atau dengan kata lain ada kerja berkesinambungan yang terus-menerus dilakukan antar generasi. Sebagaimana pada saat itu, Arab tidak memiliki karya besar terjemah sebelumnya. Al-Kindi termasuk ilmuwan yang hidup pada masa pergerakan terjemah, dan dia sendiri adalah seorang penerjemah. Para penerjemah buku-buku Al-Kindi mengatakan bahwa kumpulan buku-buku yang dikarang olehnya dalam bidang filsafat, logika dan berbagai macam ilmu lainnya, jumlahnya mencapai 200 buku.
Bahkan Dr. Abdul Halim Muntasir mengatakan dalam bukunya, Tarikh Al-Ilm, bahwa buku yang dikarang Al-Kindi mencapai 250 buku. Penemuan di bidang astronomi. Al-Kindi mengamati posisi bintang, planet dan letaknya dari bumi. Dia memperingatkan dampaknya pada bumi, kemungkinan pengukurannya, penentuan pengaruhnya sebagaimana yang terjadi pada fenomena air pasang dan surut yang sangat berkaitan erat dengan posisi bulan. Dia memiliki pikiran yang cerdas dan keberanian ilmiah yang menjadikannya berani menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena alam lainnya di atas bumi, sehingga dapat menciptakan penemuan baru. Di antara yang menakjubkan adalah bahwa seorang orientalis berkebangsaan Belanda, De Boer, berpendapat setelah melihat tesis Al-Kindi bahwa hipotesanya tentang air pasang dan surut tentu didasarkan pada eksperimen. Karyanya di bidang astronomi. Al-Kindi menulis 12 buku dan artikel di bidang astronomi. Buku-buku tersebut yaitu, Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, Kitab Mahiyatul Falak, Kitab Risalah fi Sifatil Istarlab bil Handasah, Kitab Risalah fi Syuruk Al-Kawakib wa Gurubihabi Al-Handasah, Kitab Risalah fi Sinaati Batlimuus Al-Falakiyah, Kitab Tanah Hajar Mul Alam, Kitab Risalah fi Lalil Auda An-Nujumiyah. Penemuan di bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi membuat tesis tentang warna biru langit. Dia menjelaskan bahwa warna biru bukanlah warna langit itu sendiri, melainkan warna dari pantulan cahaya lain yang berasal dari penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Tesis ini mendekati banyak penafsiran ilmiah yang benar, yang kita ketahui pada masa sekarang. Karyanya di bidang ilmu pengetahuan alam. Dia menulis sebanyak 12 buku dalam ilmu pengetahuan alam. Adapun sebagian buku tersebut adalah Kitab Ilmu Ar-Radi wa Al-Barki wa As-Salji wa Esh-Sawaik wa Al-Matar, merupakan kitab yang menafsiri fenomena alam, Kitab Fil Al-Basyariyat, Risalah fi Zarkati As-Sama, Kitab Fi Al-Ajra'am Al-Gaisah. Penemuan di bidang teknik mesin, yaitu ilmu mekanik dalam istilah industri dan teknik saat ini, atau ilmu yang secara khusus berhubungan dengan alat-alat, rangkaian, dan menjalankan fungsinya. Al-Kindi banyak belajar ilmu ini baik secara teoritis maupun praktis. Dia telah menjadi insinyur peradaban Islam dan turut serta dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti proyek penggalian kanal untuk membuka jaringan sungai Dajlah dan Furat. Penemuan di bidang kimia, industri kimia dan ilmu perlogaman. Dalam penelitiannya di bidang kimia, Al-Kindi telah memberikan kontribusi yang banyak bagi negeri dan warga negaranya. Dia menguasai berbagai macam ilmu kimia, seperti dalam pembuatan parfum, aroma kimia, kimia untuk membuat kaca, warna, dan besi. Dia memiliki sebuah tesis yang berhubungan dengan pembuatan parfum secara kimiawi dan menciptakan berbagai jenis aroma dari parfum itu, seperti pembuatan minyak kasturi atau mis. Dia menyebutkan bahan-bahannya, cara penyulingannya dan cara pencampurannya. Demikian juga dengan pembuatan parfum aroma bunga mawar dan aroma bunga jasmin. Al-Kindi juga menjelaskan secara ilmiah berbagai proses kimiawi penting, seperti penyaringan dan penyulingan. Al-Kindi juga membuat pedang sebagaimana yang disebutkan dalam dua bukunya dan dia menjelaskan macam-macam besi dan ciri-cirinya serta cara pembuatannya dan pencampurannya. Cara seperti itu sampai sekarang masih dipakai dalam pembuatan pedang, yang mana besi biasa dicampur dengan baja dalam ukuran tertentu kemudian dipanaskan secara bersamaan dengan campurannya, dengan presentase karbon berkisar antara 5–1,0% sehingga didapatkan baja yang sangat keras dan menjadi pedang yang tajam. Adapun sebagian karya Al-Kindi dalam bidang kimia dan kimia industri serta ilmu pertambangan adalah, Kitab Tanbi Al-Hada, Al-Kimiyyin, Risalah fi Anwa, Al-Ma'adin Ats-Saminah, Kitab Kimia, Al-Iter wa Tas'idat, Kitab Sina Atis Bujai, Kitab Mayudafu min Mada ala Sina et As-Suyuf Hatata, Hus Salabataha, Kitab Al-Jawahir wal Ashbah, Risalah fi Anwa'i Al-Hijarah, Kitab Sina et Al-Alwan, Kitab Sina et As-Suyuf. Penemuan di bidang matematika. Al-Kindi percaya kepada pendapat para ilmuwan bangsa Yunani yang menjadikan ilmu matematika sebagai pengantar yang paling tepat bagi ilmu filsafat dan logika. Hal ini karena ilmu matematika melatih akal untuk berpikir benar dan teratur. Karya Al-Kindi dalam ilmu matematika mencapai 43 buku, 11 buku diantaranya tentang ilmu hitung dan 32 buku tentang ilmu geometri. Beberapa karya Al-Kindi di bidang matematika yaitu, Kitab Mabadi, Al-Hisab, Kitab Al-Hisab Al-Handasi, Risalah fi Al-Ihtimalat, Kitab fi Istimali Al-Hisab Al-Hindi, Kitab Al-Hail Al-Adadiyah wa Ilmu Admariha,
dan Risalah fi al-Qiyasat. Karyanya di bidang ilmu geometri. Di antaranya ialah Kitab Al-Barahin Al-Masahiyah, Kitab Ishla Iklits, Kitab Isma ad-Dairah bi'at Salatsat Aksam, Kitab Agrat Kitab Iklits, Kitab Taksim Al-Mutsalat wa Al-Muraba, Risalah fi Tasti Al-Qurah dan Kitab Kaifa Ta'mal Dairah Musawiyah li Sathi Istiwanah Mafrudah. Karyanya di bidang musik. Al-Kindi memiliki 7 karya tulis dalam bidang musik yang di dalamnya berisi tentang berbagai jenis alat musik, macam-macam biola, neraca musik, dan hubungan antara musik dengan puisi. Buku-buku ini hingga sekarang masih tersimpan di perpustakaan Museum Britania. Sebagian peneliti menganggap bahwa bukunya Risalah Tartib An-Nagam adalah buku yang ditulis dalam bidang musik tentang tinggi rendahnya melodi biola, jauh berabad-abad sebelum ditemukan oleh bangsa Eropa. Karyanya yang lain di bidang musik, seperti Risalah fi al-Iqad dan Risolat al-Madkhal ila Sinaati al-Musika. Penemuan di bidang kedokteran dan farmasi. Al-Kindi adalah seorang dokter terkemuka. Dia telah menulis sebanyak 22 bukti di bidang kedokteran dan banyak memisah-misahkan spesialisasi dalam bidang kedokteran yang penting, sebagaimana dia juga telah mendahului penggunaan musik sebagai salah satu alat untuk mengobati beberapa penyakit. Beberapa karya Al-Kindi di bidang kedokteran yaitu Kitab Aktif Al-Bakruti, Kitab Aktif Ar-Rauhani, Kitab Tadbir Al-Ashiha, Kitab Wajh Al-Maidah wan Nakus, Kitab Ilaj At-Tal, Kitab Al-Maut Al-Mufaji, Kitab Al-Humayat, Kitab Ilati Nafsaid Dam, Kitab Kaifiyati Ad-Dimah dan Kitab Uddati Al-Kalif. Sedangkan karya New di bidang farmasi ialah Kitab Al-Akrabazin, Kitab Al-Abhirah, Kitab Al-Giza wa Ad-Dawa, Kitab Asyifiyat As-Samum dan Kitab Kaifiyati Isyal Ad-Dawa. Karya di bidang ilmu logika dan filsafat. Al-Kindi mendalami filsafat Yunani dan menerjemah sebagian buku-bukunya, menambah dengan keterangan dan komentar yang menunjukkan pada kemampuannya yang sangat besar dalam bidang itu. Kenyataan inilah yang membuat Khalifah Al-Mamun memberikan tugas kepadanya untuk menerjemahkan buku-buku karangan Aristoteles. Dia juga menguasai pemikiran dan filsafat Persia dan India. Dia menelusuri metode filsafat dan logika matematika sebagaimana yang dilakukan oleh para filsuf Yunani. Hubungan Al-Kindi yang kuat dengan filsafat memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran ilmiahnya. Al-Kindi menolak segala pemikiran yang bertentangan dengan Islam dan berusaha untuk memadukan antara filsafat dan pemikiran Islam. Karya Al-Kindi dalam bidang filsafat berjumlah sebanyak 22 buku. Hilangnya buku-buku Al-Kindi. Yakub Al-Kindi memiliki lebih dari 200 buku yang dikarangnya. Bahkan Dr. Abdul Halim Muntasir mengatakan dalam bukunya, Tarikh Al-Ilm wa Daur Al-Arab fi Taqadumihi, bahwa buku karangan Al-Kindi lebih dari 230 buku. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah kebanyakan dari buku-buku ini hilang dan tidak sampai ke tangan kita kecuali judul-judulnya saja yang diberitahukan oleh penerjemahnya kepada kita. Pemikiran ilmiah Al-Kindi. Secara global, fenomena pemikiran ilmiah Al-Kindi dan indikator yang menunjukkan pada keistimewaannya adalah dia termasuk di antara para ilmuwan pertama yang berpedoman pada metode eksperimen sebagai suatu cara untuk menyimpulkan hakikat ilmiah. Dalam hal ini, ilmuwan Belanda De Boer, dia mengetahui peranan ilmu matematika dalam membangun akal dan melatihnya untuk konsisten dengan kebiasaan berpikir yang benar. Dalam hal itu, dia berkata bahwa filsafat tidak dapat diperoleh kecuali dengan menguasai ilmu matematika. Al-Kindi menyadari bahwa hakikat teori ilmiah dan pemikiran tidak akan benar kecuali setelah melalui proses pematangan yang lama. Dalam hal itu, dia berkata, kebenaran yang sempurna tidak akan didapat oleh seseorang, karena ia akan sempurna secara bertahap dengan disempurnakan oleh para generasi pemikir. Sebagai ilmuwan yang memiliki jiwa sehat, dia mengingkari pengaruh bintang-bintang kepada keadaan manusia dan membantah perkataan paranormal tentang pergerakan benda-benda langit. Sekalipun demikian, dia termasuk pemerhati astronomi sebagai salah satu ilmu pengetahuan alam dan mengetahui manfaatnya secara ilmiah dalam berbagai kehidupan manusia. Perhatiannya dalam bidang kimia terbatas pada manfaatnya secara ilmiah, yaitu pada bidang industri dan pengobatan. Dia menolak pemanfaatannya sebagai cara untuk merubah logam yang murah menjadi emas. Menurutnya, pekerjaan seperti ini hanya membuang waktu para ilmuwan pada sesuatu yang tidak banyak manfaatnya. Komentar tentang Al-Kindi. Seorang orientalis Prancis, Cara Defoe, mengatakan, Al-Kindi merupakan salah satu dari 12 ilmuwan yang terkemuka di dunia.
Pendeta dan ilmuwan Inggris, Roger Bacon mengatakan, Al-Kindi dan Al-Hasan bin Al-Haytham berada di barisan pertama bersama Ptolemas. Seorang politikus dan pemikir Inggris, Anthony Nothing mengatakan, apabila Ibnu Sina merupakan filsuf terbesar yang memadukan antara pemikiran Aristoteles, Plato dan Islam, maka sebenarnya dia bukan satu-satunya dalam hal itu. Karena dia telah didahului oleh Yakub bin Ishaq Al-Kindi 1 abad sebelumnya. Dia seperti Ibnu Sina, seorang filsuf, dan dengan penguasaannya terhadap ilmu astronomi, teknik, kimia, kedokteran mata, dan musik, dia mampu mengarang lebih dari 250 buku. Banyak di antara buku-buku tersebut yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, teorinya dalam bidang teknik yang didasarkan pada rumus-rumus matematika Yunani memiliki pengaruh bagi Roger Bacon, sebagaimana buku-bukunya dalam bidang musik yang terpengaruh dengan musik rakyat Yunani mempelopori sesuatu yang baru dalam bidang musik. Terima kasih telah menonton, ayo terus dukung channel ini dengan like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.